Shalom adik-adik, ketemu lagi di acara Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Apa kabar? Kakak berharap kalian semua sehat dan apabila masih ada yang sakit di antara kalian, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, dan berdoa mohon kesembuhan kepada Allah Bapa kita. Nah adik-adik, untuk menambah semangat kita semua, sebelum memasuki acara Sekolah Minggu, kita akan sama-sama melantunkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Siap? Yuk kita nyanyikan bersama Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Bapa karena di pagi hari ini Bapa kami bisa berjumpa kembali dalam acara sekolah minggu. Tolong Bapa berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati pula kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman, kakak pengasuh yang memimpin pujian, dan berkatilah kami semua supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu dan dapat menjalankan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini, acara sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab, ambil Alkitab dan kita sama-sama akan membuka di Perjanjian Baru kitab Kisah Para Rasul. Ayo adik-adik sama-sama kita mencari kitab Kisah Para Rasul. Nah, ayat bacaan hari ini ada diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-14. Sudah siap? Oke, sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ke-14. Nah, kalau adik-adik sudah siap, mari kita akan membaca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, bacaan tadi yang sama-sama kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 bercerita tentang Yesus naik ke surga dan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya untuk menurunkan Roh Kudus yang bisa mendampingin murid-muridnya. Nah, supaya adik-adik bisa lebih jelas lagi memahami firman Tuhan tadi, kakak akan bercerita. Dan kakak akan bercerita mulai dari awal sebelum Yesus terangkat di surga. Ada beberapa kisah yang penting yang terjadi sebelum Yesus terangkat ke surga. Siap untuk mendengarkan cerita? Yuk sama-sama kita dengarkan cerita ini. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus wafat dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Di hari terakhir di bumi, Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dari situ terlihat kota Yerusalem. Dan ada muridnya yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah sekarang Engkau akan menjadi raja atas bangsa Israel?" Jawab Yesus, "Bapa di surga yang menentukan hari dan waktunya. Yang penting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah itu, di hadapan murid-muridnya, Yesus pelan-pelan terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga sampai awan menutupinya dari pandangan murid-muridnya. Setelah Yesus tidak terlihat, tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Selama menantikan turunnya Roh Kudus, para murid bertekun dalam doa dan saling menguatkan. Dan ikut bersama-sama mereka beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, setelah sama-sama kita mendengarkan cerita tadi, tentunya kita sebagai orang Kristen akan semakin percaya bahwa Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya untuk mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa berkarya, bisa menyebarkan Injil dengan kuasa yang dari Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik, kita orang Kristen yang percaya, kita disebut juga murid Yesus. Oleh karena itu, kita harus menteladani atau kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus tadi. Tadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat menantikan turunnya Roh Kudus, mereka saling menguatkan, mereka saling berdoa, dan mereka mendukung satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus mendukung, mendoakan teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan, yang sedang kesulitan kita bantu, yang sakit kita doakan. Allah akan menuntun teman-teman kita, membantu teman-teman kita untuk mereka bisa menghadapi kesulitan atau masalah yang sedang mereka hadapi. Ya, itu adik-adik. Jadi jangan lupa berdoa buat teman-teman, jangan lupa mendukung teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan. Sekian firman Tuhan hari ini, dan saat ini kita akan sama-sama masuk dalam aktivitas. Kita akan membuat aktivitas. Sudah siap adik-adik? Ya, kita mulai ya. Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama membuat aktivitas kirigami orang bergandengan tangan. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas lipat 2 warna, kemudian ada spidol atau alat tulis, ada gunting, dan juga ada lem. Pertama-tama kita akan lipat kertas lipat ini menjadi 2. Oke, seperti ini, dan kita gunting. Nah, setelah kita gunting, kita lipat kertas ini menjadi 4 bagian. Nah, begini deh melipatnya. Jadi begini ya. Setelah kita lipat menjadi 4 bagian seperti ini, kita gambar pola orang. Ini bisa digambar. Setelah itu kita gunting. Kita gunting persis di garis-garis yang digambar. Setelah kita gunting, kita akan tempelkan di kertas yang dengan warna yang berbeda. Jadi seperti ini. Dan kalian tulis nama kalian di bagian atas, di bagian bawah kalian tulis akan selalu mendukung teman-temanku dalam doa. Jadi di sini kalian nanti tulis namanya, Tanti akan selalu mendukung teman-temanku dalam doa. Inilah adik-adik aktivitas kirigami orang bergandengan tangan. Terima kasih. Hai adik-adik, setelah kita sama-sama membuat aktivitas kirigami, aktivitas kirigami yang berbentuk orang bergandengan tangan yang melambangkan bahwa kita harus saling mendukung, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saatnya sekarang kita akhiri sekolah minggu ini dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini karena Engkau telah ajarkan kami
untuk berbagi dengan teman-teman, untuk peduli dengan teman-teman, dan juga untuk saling mendukung dalam doa. Bapa, kiranya Engkau selalu menuntun kami untuk selalu mampu menjadi anak yang baik dan seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Bila ada kesalahan kami Bapa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kiranya Engkau mengampuni kami. Berkati kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan dan bersuka cita. Siap? Sama-sama ya kita nyanyi. Terima kasih.